Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Yustina, NIM 18104166693 dari Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Pontianak, tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal, di mana dosen pembimbing saya yaitu Pak Adi Yatrandi, SEMM. Baiklah, kita akan masuk ke latar belakang. Rekrutmen secara umum adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Menurut Kansmir 2017 nomor 93 mengatakan bahwa rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Artinya, perusahaan sengaja membuka lowongan sehingga pelamar datang langsung ke perusahaan atau melalui pos atau email. Menurut Tohardi dalam Priyansa 2016-125 menyatakan bahwa penempatan kerja adalah menempatkan pegawai pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan, atau dengan kata lain proses mengetahui karakter atau syarat-syarat yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tugas. Nah, berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka saya memilih judul Perbandingan Analisis Sistem Rekrutmen terhadap Seleksi Penempatan Kerja Karyawan pada PT Bank Kalimantan Barat atau Kalbar Persero Cabang Jeruju. Judul ini sebagai referensi untuk pembuatan laporan perbandingan 5 jurnal dan tujuan untuk menganalisis sistem rekrutmen terhadap seleksi penempatan kerja karyawan. Nah, untuk judul kelima artikel jurnal, judul artikel jurnal yang pertama itu analisis rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan pada PT Arta Boga Cermelang Surabaya oleh Chandra Syatresya Kartika pada tahun 2014. Judul artikel jurnal yang kedua yaitu analisis rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan di PT Nyonya Mener di Semarang oleh Ogi Yuliawan Kristanu pada tahun 2013. Judul artikel jurnal yang ketiga yaitu analisis rekrutmen dan seleksi karyawan pada perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal oleh William Santosa Halim pada tahun 2016. Judul artikel jurnal yang keempat yaitu analisis rekrutmen dan penempatan kerja terhadap kinerja karyawan pada Hotel Oase oleh Muhammad Arif pada tahun 2018. Dan yang terakhir judul artikel jurnal yang kelima yaitu analisis pelaksanaan program rekrutmen, seleksi, penempatan kerja dan pelatihan karyawan, studi pada karyawan Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah oleh Erwin Nurhuda dan Dijahur Hamid dan Faisal Riza pada tahun 2014. Nah, perbandingan judul dan sumber kelima artikel jurnal.
Persamaannya yaitu kelima artikel di atas berkenaan dengan analisis rekrutmen karyawan. Yang kedua, kelima artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Yang ketiga, judul artikel jurnal 1 dan jurnal 2 mempunyai 12 kata. Yang keempat, judul artikel jurnal 3 dan 4 mempunyai 11 kata. Yang terakhir, artikel jurnal 1 dan jurnal 5 dipublikasikan pada tahun 2014. Nah, untuk perbedaannya yaitu objek penelitian pada ketiga artikel jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah PT Artaboga Cemerlang Surabaya. Pada artikel jurnal 2, objek penelitian adalah PT Nyonya Mener di Semarang. Pada artikel jurnal 3, objek penelitian adalah perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal. Pada artikel jurnal 4, objek penelitian adalah Hotel Oase. Pada artikel jurnal 5, objek penelitian adalah Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah. Nah, untuk jumlah kata pada kelima judul artikel jurnal di atas juga mengalami perbedaan. Judul artikel jurnal 5 mempunyai 15 kata. Tahun penulisan kelima artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 2 dipublikasikan pada tahun 2013. Artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2016. Artikel jurnal 4 dipublikasikan pada tahun 2018. Perbandingan bab 1 yaitu latar belakang kelima artikel jurnal. Nah, persamaannya kelima artikel jurnal, para penulis tidak menjelaskan fenomena atau latar belakang mengapa sistem rekrutmen seleksi penempatan kerja karyawan diteliti. Tidak ada data pendukung menunjukkan adanya masalah analisis sistem rekrutmen seleksi dan penempatan kerja karyawan. Nah, perbedaannya, penulis artikel jurnal 1 memaparkan penelitian rekrutmen seleksi penempatan kerja karyawan dilakukan karena hak perusahaan untuk mempekerjakan pekerja setiap saat tanpa sebab menjadi dikenal sebagai doktrin pemberi kerja. Doktrin ini menyebutkan bahwa pemilik atau manajemen mempunyai hak di atas hak pekerja atas pekerjaan mereka. Secara sederhana dikatakan bahwa seorang pekerja dapat dipecat dengan alasan apapun, termasuk tanpa alasan. Perbedaan untuk penulis artikel jurnal 2 memaparkan penelitian rekrutmen seleksi penempatan kerja karyawan dilakukan karena untuk terus bertahan, PT Nyonya Mener terus mengembangkan kualitas produknya dan juga melakukan inovasi produk. Karena itu pengelolaan terhadap karyawan sangat diperhatikan. Perbedaan penulis artikel jurnal 3 memaparkan penelitian rekrutmen seleksi penempatan kerja karyawan dilakukan karena Cahaya Tiga Tunggal mengalami kendala dalam menemukan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, meskipun Cahaya Tiga Tunggal menggunakan 3 sumber rekrutmen, setiap sumber tersebut memberikan dampak masing-masing, seperti karyawan yang melalui rekomendasi dari izin karena ada keperluan keluarga, acara di desa, maupun yang lainnya. Membuat karyawan lain juga minta izin dikarenakan masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain, sehingga dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Nah, perbedaan penulis artikel jurnal 4 memaparkan penelitian rekrutmen seleksi penempatan kerja karyawan dilakukan karena tujuan tinjauan sementara ditemukan bahwa penerapan hasil analisis jabatan pada Hotel Oase Pekanbaru belum sesuai dengan analisis jabatan yang telah dilakukan, di mana terdapat kekurangan karyawan pada setiap kegiatan, yang mana jumlah karyawan pada bagian tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan sumber daya
manusia pada Hotel Oase. Perbedaan penulis artikel jurnal 5. Penelitian rekrutmen seleksi penempatan kerja karyawan dilakukan karena untuk meningkatkan pelayanan mulai dari tempat pemberangkatan sampai dengan di perjalanan, maka diperlukan sumber daya manusia yang bermutu dan dapat diandalkan oleh perusahaan. Peneliti memahami bahwa BPU Roselia Indah harus memberi pelayanan terbaik dari mulai loket sampai ke tempat tujuan pada pelanggannya. Hal tersebut dapat terpenuhi jika perusahaan mempunyai tenaga kerja yang berkompeten. Hal ini yang membuat peneliti merasa perlunya meneliti bagaimana BPU Roselia Indah menghadapi ketatnya persaingan pasar transportasi darat dengan menghasilkan tenaga sumber daya manusia yang handal dan mampu bekerja secara kompeten dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Perbandingan bab 1, yaitu permasalahan penelitian kelima artikel jurnal. Persamaannya, kelima penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan penulis jurnal 5 merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pernyataan. Dan menurut pedoman penulis artikel ilmiah, masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimatannya. Dan persamaan sama-sama tidak jelas dalam merumuskan masalah penelitian karena tidak ditemukan pertanyaan penelitian pada artikel jurnal 1, 2, 3, dan artikel jurnal 5. Perbedaannya yaitu terletak pada penulis artikel jurnal 4, yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Dan penulis artikel jurnal 4 merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Perbedaan juga tetap pada penulis artikel jurnal 1. Ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah setelah diketahui spesifikasi jabatan atau pekerjaan karyawan yang diperlukan, maka harus ditentukan sumber-sumber penarikan calon karyawan. Penulis artikel jurnal 2 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan terhadap sumber daya yang lain. Karena peranan sumber daya manusia di dalam perusahaan sangat penting, maka sumber daya tersebut harus mendapat pengelolaan yang baik dan dari perusahaan. Dan penulis artikel jurnal 3 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia yang tepat untuk cahaya 3 tunggal. Perbedaan penulis artikel jurnal 4 yaitu ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah yang pertama, apakah rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Oase Pekanbaru. Yang kedua, apakah penempatan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Hotel Oase Pekanbaru. Yang ketiga, apakah rekrutmen dan penempatan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Hotel Oase Pekanbaru. Perbedaan yang terakhir yaitu penulis artikel jurnal 5 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah peneliti merasa perlunya meneliti bagaimana BPU Roselia Indah menghadapi ketatnya persaingan pasar transportasi darat dengan menghasilkan tenaga sumber daya manusia yang handal dan mampu bekerja secara kompeten dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Perbandingan bab 1 tujuan penelitian kelima artikel jurnal. Persamaannya,
Pada tujuan tidak ada persamaan antara kelima artikel jurnal. Perbedaan yaitu pada artikel jurnal 1, 2, dan 3 tidak ada tujuan, sedangkan pada artikel jurnal 4 dan 5 adanya tujuan. Yang berikutnya perbandingan bab 2 kajian pustaka atau landasan teori kelima artikel jurnal. Persamaannya, yang pertama itu penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 2, artikel jurnal 5 menggunakan teori rekrutmen, teori seleksi, dan teori penempatan. Persamaan yang kedua, penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 serta jurnal 4 serta jurnal 5 tidak menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Perbedaannya, yang menjadi perbedaan pada penulis artikel jurnal 4 terdapat hipotesis penelitian. Perbedaan selanjutnya, penulis artikel jurnal 3 hanya menggunakan teori rekrutmen dan teori seleksi. Perbedaan yang berikutnya, penulis artikel jurnal 4 menggunakan teori rekrutmen, teori penempatan, dan teori kinerja. Perbandingan bab 3 metodologi penelitian kelima artikel jurnal. Persamaannya, yang pertama, penulis kelima artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Persamaan yang berikutnya, penulis kelima artikel jurnal tidak menjelaskan mengenai variabel penelitian, apa yang digunakan. Perbedaan pada desain penelitian yang digunakan oleh kelima penulis artikel jurnal berbeda, yaitu penulis artikel jurnal 1 menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, penulis artikel jurnal 2 menggunakan desain penelitian kualitatif, penulis artikel jurnal 3 menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Penulis artikel jurnal 4 tidak menjelaskan desain penelitian. Yang terakhir, penulis artikel jurnal 5 menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan yang selanjutnya dalam hal metode sampling, yaitu penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 5 tidak ada menjelaskan metode sampling yang digunakan. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan teknik purposive sampling, dan penulis artikel jurnal 4 dengan menggunakan metode sensus. Perbedaan yang selanjutnya dalam hal teknik analisis data, yaitu penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 menggunakan triangulasi sumber. Penulis artikel jurnal 4 menggunakan metode regresi linier berganda dengan program SPSS versi 17.0. Perbedaan yang selanjutnya, penulis artikel jurnal 5 menggunakan metode interaktif atau Mills dan Huberman dengan pendekatan kualitatif. Yang berikutnya, perbandingan bab 4 hasil penelitian kelima artikel jurnal. Persamaannya, penulis pada artikel jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan artikel jurnal 5 pada hasil penelitian sama-sama menjelaskan tentang hasil proses rekrutmen karyawan, seleksi karyawan, dan penempatan karyawan yang dilaksanakan masing-masing perusahaan. Perbedaannya, yang menjadi letak perbedaannya yaitu penulis pada artikel jurnal 4 di mana pada hasil penelitian lebih menjelaskan tentang hasil uji. Yang berikutnya, perbandingan bab 5 yaitu tentang kesimpulan dan saran kelima artikel jurnal. Persamaannya, penulis pada artikel kelima jurnal sama-sama memberikan dan menjelaskan adanya kesimpulan dalam artikel jurnalnya. Perbedaan pada penulis artikel jurnal 4, yaitu penulis tidak menjelaskan atau memberikan saran baik itu kepada perusahaan maupun kepada peneliti yang selanjutnya. Perbedaan yang berikutnya, pada penulis kelima artikel jurnal saya ulangi. Perbedaan kesimpulan dan saran yang perbedaan.
Pada penulis kelima artikel jurnal memberikan kesimpulan dan saran yang dijelaskan berbeda-beda. Dan perbedaan selanjutnya pada penulis artikel jurnal 4, yaitu penulis tidak menjelaskan atau memberikan saran baik itu kepada perusahaan maupun kepada peneliti yang selanjutnya. Perbandingan daftar pustaka kelima artikel jurnal. Persamaan antara jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5 pada daftar pustaka ialah sama-sama menggunakan sumber referensi yang dijelaskan, serta banyak menggunakan referensi orang-orang dalam yang membuat jurnal tersebut. Adapun perbedaan ialah referensi setiap jurnal tersebut, nama orang yang ada di dalam daftar pustaka berbeda-beda, dan keahlian beserta tahunnya juga berbeda. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah saya analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai perbandingan kelima artikel jurnal tentang sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja karyawan, maka diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pada artikel jurnal 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen karyawan di PT Artaboga Cermelang perusahaan mengalami kendala dalam melakukan perekrutan karyawan, seperti kendala susahnya mencari orang yang tepat. Syarat yang ditetapkan oleh perusahaan adalah syarat seperti pendidikan, berpenampilan yang baik, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Kesimpulan yang kedua, pada artikel jurnal 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen karyawan yang terjadi di PT Nyonya Menir perusahaan tidak mengalami kendala dalam melakukan perekrutmen karyawan. Syarat yang ditetapkan oleh perusahaan adalah syarat seperti pendidikan dan mempunyai pengalaman bekerja sebelumnya. Kesimpulan yang ketiga, pada artikel jurnal 3, hasil penelitian menunjukkan proses rekrutmen yang ada dalam cahaya 3 tunggal dilakukan hanya oleh pemimpin dan kepala personalia secara terpusat, di mana pemimpin dan kepala personalia menjalankan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai bagian perusahaan. Kesimpulan yang berikutnya, pada artikel jurnal 4, hasil penelitian menunjukkan yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada Hotel House Pekanbaru adalah dipengaruhi oleh rekrutmen dan penempatan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan uji F, diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 20.361 atau SIG 0,00 lebih besar dari 0,05, yang berarti HA diterima dalam HO ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rekrutmen dan penempatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Hotel Oase Pekanbaru. Kesimpulan yang terakhir yaitu pada artikel jurnal 5, hasil penelitian pelaksanaan dari rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pelatihan karyawan dalam BPU Rosalia Indah melalui tahapan yang sistematis, di mana dalam pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan BPU Rosalia Indah dapat dilakukan di kantor pusat maupun di setiap pool yang berada dalam target armada. Dalam agenda rekrutmen perusahaan dilaksanakan setiap triwulan sekali. Baiklah, saran berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai perbandingan kelima artikel jurnal yang sudah saya analisis, terdapat beberapa saran yang dapat diambil, yaitu untuk kelima penulis artikel jurnal di atas diharapkan melengkapi dalam penjelasan laporan jurnalnya, baik dari bab 1 sampai bab 5, terlebih penjelasan pada bab metodologi penelitian. Kelima penulis pada artikel jurnal di atas banyak yang tidak menjelaskan atau memaparkan isian mengenai metode sampling dan variabel penelitian. Dan untuk penulis 5 artikel jurnal berikutnya,
Dan untuk penulis artikel jurnal berikutnya, yaitu diharapkan dalam pembuatan jurnal harus lengkap sesuai dengan pedoman yang diberikan, baik itu dari bab pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, maupun dari hasil penelitian. Baiklah, inilah hasil presentasi dari hasil laporan perbandingan antara kelima jurnal. Atas perhatiannya, saya Justina mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.